Denny ungkap taktik Jokowi tampar keras Malaysia lewat sirkuit Mandalika. 3 keunggulan sirkuit Mandalika ketimbang sirkuit Sepang. Tiga keunggulan sirkuit Mandalika ketimbang sirkuit Sepang menarik untuk dikulik. Sebab sirkuit Mandalika dan sirkuit Sepang sendiri terpilih menjadi area tes pramusim MotoGP 2022. Tes pramusim di sirkuit Sepang, Malaysia digelar lebih dahulu. Tepatnya tes di sana digelar pada akhir pekan lalu 5-6 Februari 2022. Sebelumnya ada shakedown tes yang digelar khusus untuk para pembalap rookie MotoGP. Sementara itu tes di sirkuit Mandalika, Indonesia akan digelar pada akhir pekan ini. Tepatnya tes akan berlangsung selama 3 hari mulai hari Jumat 11 Februari hingga Minggu 13 Februari. Kini para pembalap pun sudah tiba di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Marc Marquez dan kawan-kawan tampak antusias menjajal sirkuit Mandalika untuk pertama kalinya. Sebelum melihat aksi Marc Marquez dan kawan-kawan dalam tes pramusim, mari kita menilik 3 keunggulan sirkuit Mandalika ketimbang sirkuit Sepang. 3. Sirkuit jalan raya. Seperti diketahui, sirkuit Mandalika berkonsep jalan raya. Meski berkonsep sirkuit jalan raya, sirkuit Mandalika sangat mirip dengan trek permanen. Sirkuit Mandalika pun dijamin menjadi trek yang paling aman karena banyak faktor yang mendukungnya. Hal inilah yang menjadi kelebihan dari sirkuit Mandalika ketimbang sirkuit Sepang. Sebab sirkuit Sepang diketahui adalah sirkuit permanen dan hanya buka saat balapan digelar. Sementara sirkuit Mandalika berbeda. Trek didesain menjadi sirkuit jalan raya yang bisa difungsikan untuk jalur wisata jika balapan tidak digelar. 2. Aspal. Kelebihan lain adalah aspal. Sirkuit Mandalika digadang-gadang memiliki aspal yang jauh lebih baik dari sirkuit Sepang. Sebab pada proses pembuatannya, trek Mandalika menggunakan teknologi aspal terbaru, yakni Stone Mastic Asphalt atau SMA, yang membuat kualitasnya menjadi yang terbaik. Hal ini pun sudah diuji oleh para pembalap World Superbike yang tampak senang membalap di sana pada tahun lalu. Terakhir, kelebihan sirkuit Mandalika ketimbang sirkuit Sepang adalah pemandangan indah di sekeliling trek. Ya, lokasi sirkuit Mandalika diketahui berada di kawasan ekonomi khusus Mandalika atau KEK Mandalika di Desa Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Hal ini membuat sirkuit Mandalika menyuguhkan pemandangan yang luar biasa, sebab sirkuit dibangun di pinggir pantai. Di sana juga ada Pantai Kuta dan Tanjung Aan yang berada di dekat sirkuit Mandalika. Sementara untuk sirkuit Sepang sendiri, Malaysia membangunnya di daerah Sepang, Selangor. Sirkuit ini memiliki jarak kurang lebih 45 km dari Kuala Lumpur. Sirkuit tersebut memiliki pemandangan yang indah, namun mungkin tak sehebat panorama perbukitan dan laut seperti yang ada di sirkuit Mandalika. Jadi inilah yang akan memanjakan para pembalap MotoGP. Mandalika mendunia hingga banjir pujian dari pembalap MotoGP. Netizen beri tepuk tangan untuk Jokowi. Para pembalap MotoGP kini tengah menjadi sorotan masyarakat Indonesia usai mendarat di Lombok pada Senin, 7 Februari 2022. Sebelum menjalani tes MotoGP di sirkuit Mandalika pada 11-13 Februari, para pembalap memanfaatkan waktu tersebut dengan menjajal keindahan Lombok. Melalui Instagram mereka, terlihat beberapa pembalap pergi ke pantai, bersepeda, hingga bertemu dengan warga lokal. Keindahan Lombok kemudian mendapat pujian dari pembalap MotoGP seperti Fabio Di Giannantonio, Pol Espargaro, Alex Spargaro, Marc Marquez, Alex Marquez, George Martin, Alex Rins, Remy Gardner, Fabio Quartararo, dan lainnya. Loving this place, demikian tulis @FabioDigia49. Jatuh cinta padamu Mandalika, demikian tulis @Pol Espargaro. What a beautiful island is Lombok. Wild and nature, demikian tulis @Alex Espargaro. Enjoying this beautiful country.
Demikian komentar @AlexRitz. Hal ini lantas membuat masyarakat Indonesia berbangga. Nama Presiden Jokowi lalu ikut harum dan mendapat berbagai pujian dari warganet. Terima kasih Pak D, akhirnya tanah kelahiranku mendunia. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Presiden Jokowi. Bangga rasanya. Demikian komentar Secret dikutip Galamedia. Selain Bali, Mandalika akan jadi cerita luar biasa di dunia karena keindahan alamnya. Terima kasih Pak Jokowi dan Pak Basuki sudah membuat Mandalika jadi terkenal. Demikian komentar Jaki. Denny ungkap taktik Jokowi tampar keras Malaysia lewat sirkuit Mandalika. Pegiat media sosial Denny Siregar mengomentari dibangunnya sirkuit Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Sirkuit itu menurut rencana dalam waktu dekat akan menggelar World Superbike pada November ini dan gelaran MotoGP pada tahun depan. Terkait Mandalika, Denny pun menyinggung taktik tersembunyi dari Presiden Jokowi ke Malaysia lewat sirkuit Mandalika. Seperti apa? Menurutnya, Jokowi memang tidak main-main dalam urusan negeri. Dia ingat betul bagaimana saat pertama kali Jokowi memimpin Indonesia, langsung memerintahkan pembangunan sebagus-bagusnya di perbatasan negara. Sebab perbatasan merupakan etalase Indonesia, maka etalase RI harus dibuat jauh lebih baik. Alhasil, kini mulai dibangunlah perbatasan RI dengan bangunan-bangunan berkelas dan mewah agar orang yang datang ke perbatasan bisa langsung jatuh cinta dengan RI. Ini merupakan taktik jitu karena bisa menjadi kebanggaan negeri. Bukan hanya perbatasan, Jokowi ternyata juga tak mau kalah seperti Malaysia dalam urusan sirkuit balapan. Apalagi kata dia, Malaysia selama ini kerap memandang remeh orang Indonesia. Mereka selalu memandang remeh Indonesia. Dia pikir kita bangsa dabu karena banyak mengekspor pembantu. Mereka sebut kita Indon sebagai bangsa kelas 2 dibandingkan mereka yang sudah maju. Katanya dikutip saluran YouTube 245 Rabu 10 November lalu. Jokowi, kata Denny, lalu bersikap cerdik dan tak marah, sebab dia dianggap sangat sadar bahwa marah tak akan menyelesaikan masalah. Dia kemudian meracik dengan hadirnya sirkuit Mandalika. Dan salah satu tamparan keras dari Indonesia buat Malaysia datang dari sirkuit Mandalika di Lombok Tengah, NTB. Sirkuit ini bahkan memiliki konsep jauh lebih bagus dari sirkuit Sepang kebanggaan Malaysia, katanya. Menurut Denny, Sepang memang mendunia karena sering menggelar banyak event internasional. Sirkuit itu juga banyak dijajal nama-nama besar pembalap dunia. Namun RI dinilai tak mau kalah dengan membuat Mandalika yang jauh lebih cantik dari Sepang Malaysia. Pilihan jatuh ke Mandalika karena dekat dengan Bali dan memiliki pemandangan indah karena dikelilingi lautan. Tak seperti Sepang yang hanya dikelilingi lahan sawit membosankan. Jokowi disebut punya cara berbeda dalam menampar keras Malaysia, yakni arena balapan dibuat di kawasan destinasi wisata. Taktik inilah yang kemudian membuat Malaysia ketar-ketir. Bahkan bos sirkuit Sepang khawatir kalau event balapan internasional yang kerap diadakan di negaranya akan menjadi sepi karena memilih Indonesia, katanya. Bagi Denny beralasan, karena wisatawan mungkin lebih memilih Mandalika karena bisa sekalian berwisata. Jokowi juga tak main-main lantaran aspal sirkuit Mandalika dipilih yang terbaik mirip seperti yang digunakan pada sirkuit Silverstone, Inggris, Dubai, dan Australia. Tak semua sirkuit menggunakan aspal itu karena membuat tak mudah tergelincir pembalap saat ngebut di waktu hujan, katanya. Ini semua dilakukan Jokowi demi wajah Indonesia yang lebih baik, kata Denny. Maaf Malaysia, kami sekarang punya sirkuit Mandalika. Kehadiran Presiden Jokowi di sirkuit Mandalika memberikan energi positif untuk pariwisata NTB. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Syamsul Lutfi menilai kehadiran Presiden Joko Widodo pada peresmian sirkuit Pertamina Mandalika International Street di Nusa Tenggara Barat memberikan energi positif. Menurutnya, kehadiran Jokowi menghadirkan energi baru bagi sektor pariwisata di NTB. Kunjungan Jokowi ke NTB jadi energi besar dan gairah baru kebangkitan pariwisata NTB setelah terpuruk selama 1,5 tahun akibat pandemi COVID-19, ungkap Lutfi dalam keterangannya pada Sabtu. Anggota DPR Dapil NTB 2 ini menilai pemerintah telah bekerja keras untuk membangkitkan pariwisata dan perekonomian. Hal tersebut menurutnya ditunjukkan dengan dirasmikannya sirkuit Mandalika. Sekaligus ini juga menjadi bagian dari upaya kerja keras pemerintah kita agar dapat melakukan recovery ekonomi secara baik, kata Lutfi.
Dia mendorong Mandalika sebagai salah satu program strategis nasional yang mampu dituntaskan dalam situasi krisis ekonomi global saat ini. Menurutnya, Mandalika harus dapat berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat kita terutama di Kabupaten Lombok Tengah tidak boleh menjadi penonton di rumah sendiri, tutur Lutfi. Menurut politisi Nasdem ini, Presiden Jokowi berhasil mengangkat NTB ke kancah dunia, salah satunya dengan kehadiran PMIS. Lutfi mendorong upaya peningkatan kapasitas sekaligus kualitas sumber daya manusia, utamanya masyarakat sekitar Mandalika. Kolaborasi semua pihak sangat penting untuk dilakukan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, kata Lutfi.